Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Ulil Albab yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, memberikan kita berbagai macam karunia-Nya, dan sudah sepatutnya kita berdoa dan bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan tersebut, dan kita berusaha untuk bagaimana memanfaatkan kenikmatan itu dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat segala amal ibadah yang kita kerjakan dan dicatat sebagai amal pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar, sama-sama belajar terkait syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua yaitu syahadah anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Taib. Kenapa kita belajar tentang ini? Yang pertama, masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak ngerti tentang syahadat yang kedua ini. Yang mereka tidak paham. Sama seperti kasus syahadat yang pertama, kalau ditanya apa maknanya, mereka nggak ngerti. Sebagian besar kaum muslimin nggak ngerti. Ketika ditanya makna, selalu menjawabnya dengan terjemahan dari Arab ke Indonesia. Kalau jenengan jawab, misalkan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, di satu sisi tidak disalahkan, karena itu adalah bentuk terjemahan bahasa Arab ke Indonesia. Tapi kalau ditanya makna dari kalimat la ilaha illallah itu, kemudian para jamaah menjawab dengan tidak Tuhan selain Allah, maka ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Karena itu tidak disebutkan oleh para salaf terdahulu. Begitu pula syahadat yang kedua. Ketika jamaah menjawab apa itu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian kita menjawabnya dengan Muhammad adalah utusan Allah, di satu sisi benar terjemahan dari Arab ke Indonesianya. Tapi kalau kita maksudkan makna dari kalimat itu, kemudian kita menjawabnya dengan yang demikian, maka itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Nah, supaya kita ini lebih memahami akan makna dari kalimat syahadat yang kedua ini, karena ini merupakan syahadat yang penting. Ini kedua kalimat syahadat ini merupakan perkara yang penting, maka sudah sepatutnya kita benar-benar memahami akan maknanya, dan coba kita akan mempelajarinya pada kesempatan yang berbahaya ini. Taib. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara makna, maka para ulama mereka sepakat di dalam makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu
menyebutkan 4 pilar penting. Ada menyebutkan 4 pilar penting. Yang mana keempat pilar itu nanti akan kita coba membahas satu persatu. Semoga waktunya cukup ya. Ini kajian sampai jam berapa ini? Sampai jam 6. Saya tadi malam ngisi di mana itu, daerah Kepuh Permai sana. Kultum, saya tanya sampai jam berapa? Sampai jam 10 katanya. Ini kultum apa? Ya, jadi kultum itu ada 2 artinya. Kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Ya, terserah kita mau berapa terserah. Nah, itu namanya kultum itu. Ya, jadi tidak terawih jadi. Taib. Kita mulai dari pilar yang pertama supaya bisa diambil semuanya ya. Pilar yang pertama dari makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah ini yaitu ta'atuhu fima amara. Kita mentaati beliau dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan. Nah, berkaitan dengan ini, namanya perintah itu tidak mungkin Nabi SAW mengeluarkan sebuah perintah kepada umatnya kecuali perintah tersebut datang dengan dalil. Yang mana dalam hal ini, dalam tanda kutip, segala perintah di dalam agama itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu jamaah, segala sesuatu itu harus dibangun di atas dalil. Itu namanya tauqifiyah. Ibadah yang tidak punya dalil maka tidak boleh untuk dilakukan. Segala perintah itu punya dalilnya. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada firman Allahnya yang menyebabkan kita untuk melakukan hal tersebut. Saya kasih gambaran sederhana begini. Puasa di kota Mekah itu belum dilakukan sama Nabi SAW. Padahal itu merupakan ibadah yang sangat agung dan disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ibadah itu belum diperintahkan kepada beliau ketika tidak diturunkan dalil yang menjelaskan puasa itu diperintahkan. Dan itu tidak dilakukan di kota Mekah. Tapi ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, disitulah mulai turun perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, yang kemudian perintah tersebut diteruskan oleh beliau kepada umat-umatnya. Turun ayat tentang puasa disampaikan, turun ayat tentang ini disampaikan, turun ayat tentang jilbab disampaikan kepada muslimah. Jadi apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita itu semuanya pasti punya dalilnya, ada landasannya. Ya, kalau bahasanya orang-orang di akademisi itu ada landasan teorinya. Tidak bisa kita melakukan satu perbuatan kalau tidak ada landasan teorinya. Nah, teorinya itu kalau kita bawa ke agama ya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya dan Rasul perintahkan kepada kita itu semuanya memiliki dalil dan wajib bagi kita untuk mentaati beliau. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, kata Nabi SAW, ala wa inna ma harramar rasulu mithlu ma harramallah. Bukankah apa yang Allah haramkan kepada umatnya itu sama dengan apa yang Allah haramkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Jadi perintah Allah yaitulah perintah Nabi. Perintah Nabi maka itu menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara atau ketaatan yang paling diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Itu barunya namanya taat. Orang taat kepada Nabi itu adalah orang yang menjalankan segala perintahnya. Dan perintah yang paling utama yang Nabi SAW ajarkan kepada umat ini bukan hanya di kota Mekah tapi juga berlanjut ke kota Madinah,
bahkan itu merupakan wasiat beliau. Di antara wasiat-wasiat beliau yang terakhir adalah bagaimana umat ini senantiasa mengesahkan Allah, mengikhlaskan Allah dalam setiap amal ibadahnya, yang kita kenal dengan istilah tauhid. Pertanyaan saya sekarang, apa sih itu tauhid? Kita sering dengar tauhid kan? Bahkan ada satu makanan atau jajanan ya bahasanya, mungkin oleh-oleh dari sebuah kota namanya tahu tauhid. Tahu tauhid dari mana? Tahu tauhid, tahu takwa. Ada namanya kerupuk tayamum. Saya tanya kenapa kerupuk tayamum? Dimasaknya pakai pasir. Berarti kalau dimasaknya pakai minyak goreng namanya kerupuk wudu. Ya. Oh no, istilah ya. Apa sih tauhid itu? Kita sering dengar kata-kata tauhid. Tauhid. Apa sih tauhid itu? Secara bahasa, tauhid itu artinya ja'lu syai'in wahid, menjadikan sesuatu itu satu. Seperti ya, seorang yang sedang mencampurkan teh, gula dengan air menjadi satu kesatuan, itu disebut dengan tauhid namanya. Karena menjadikan tiga elemen yang berbeda menjadi satu, itu namanya tauhid secara bahasa. Seorang wanita ketika dia membuat kue, mencampurkan terigu, air, telur, kemudian bahan-bahan yang lain untuk menjadi satu kesatuan, itu namanya tauhid secara bahasa. Tapi bukan ini yang kita maksud. Bukan secara bahasanya, tapi secara istilahnya. Di mana para ulama menyebutkan tauhid itu adalah kita menjadikan hanya Allah Ta'ala satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah, dan kita meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Saya mau tanya, di dunia ini banyak sesembahan tidak? Banyak. Ada yang nyembah sapi disembah. Padahal secara tingkatan manusia itu lebih tinggi daripada hewan, lebih tinggi daripada jin, bahkan lebih tinggi daripada malaikat sebenarnya. Lebih tinggi secara tingkatan seharusnya. Tapi kita dapati yang mereka tingkatannya lebih tinggi, kenapa mereka itu menyembah kepada tingkatan yang lebih rendah? Ini tidak masuk akal gitu loh. Tidak masuk di akal. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah ini segala macam. Kita katakan itu semua sesembahan, tapi sesembahan itu adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Maka kita yang menyembah kepada sesembahan yang banyak ini dipanggil, diseru untuk kita menjadikan sesembahan kita itu satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah. Itu namanya tauhid. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi ketika beliau berdakwah, mengajak kepada masyarakat Mekah pada waktu itu. Yang mana masyarakat Mekah banyak yang menyembah kepada selain Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu, ini segala macam. Sebanyak yang disembah. Sama kayak di zaman kita sekarang. Cuma bedanya, orang dulu syiriknya tidak terlalu parah. Kalau orang sekarang syiriknya parah. Harusnya yang dulu itu lebih parah daripada sekarang. Tapi ternyata tidak. Orang dulu syiriknya tidak terlalu parah, tapi orang sekarang syiriknya kebangetan, parah kuadrat. Kok bisa Ustaz? Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut, wa idza raqiba fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang dulu kalau dalam kondisi genting, dalam kondisi susah, dalam kondisi yang sempit, mereka itu berdoa kepada Allah. Allah contohkan ketika mereka berada di atas perahu, diombang-ambing oleh ombak yang besar, perahu mereka oleng segala macam. Apa yang mereka lakukan? Yang tadinya berdoa kepada selain Allah, berminta kepada Allah, seketika itu mereka ikhlas, ya Allah selamatkan kami, minta keselamatan kepada Allah sampai di daratan. Ketika sampai di daratan, apa yang mereka lakukan? Idahum yusyrikun. Mereka kembali lagi berbuat syirik dan melupakan pertolongan Allah dalam kondisi susah mereka. Tapi coba lihat orang zaman sekarang, mau gempa bumi, mau gunung meletus, mau apa segala macam, mintanya kepada siapa?
Oh, iki belum diberikan sesajen, makanya penunggu gunungnya ngamuk. Ya jamaah, itu tuh diberantas sama Nabi, dan itu menjadi perintah utama Nabi SAW kepada kita. Tinggalkan perbuatan syirik, bertauhidlah kita kepada Allah, ikhlaskan segala amal ibadah kita kepada Allah. Nah, saya katakan orang sekarang lebih parah. Orang dulu kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rizki, mereka jawab Allah. Wa idza qila lahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan, siapa yang begini-begini, mereka jawab Allah. Tapi orang sekarang, siapa yang bisa menurunkan hujan? Nyoh pawang hujan. Hujan itu perintah Allah, hujan itu perkara di tangan Allah. Kok bisa kita menyandarkan hujan itu kepada makhluk? Kalau orang dulu ditanya siapa yang bisa memberikan manfaat yang menolak dari kemudaratan, mereka jawab Allah. Kalau kita ndak, selamat dari bahaya, kemudian selalu mendapatkan manfaat, apa yang harus dilakukan? Tuh ada orang pintar, nanti pergi ke sana dikasih apa? Dikasih jimat. Fa ya subhanallah jamaah. Nah, itu yang diberantas oleh Nabi SAW, dan itu menjadi perintah utama kepada umatnya. 23 tahun Nabi mengajarkan umat terkait masalah mengesahkan Allah, dan itu menjadi perintah yang paling utama. Buka Al-Quran, perintah pertama di dalam Al-Quran itu beribadah hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama dalam Al-Quran. Wahai manusia, bukan hanya orang beriman dipanggil, seluruh manusia secara umum dipanggil sama Allah Ta'ala. Oh budullah, sembahlah Allah. Allah gunakan kata-kata perintah di situ. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amri, kata kerja perintah. Kalau kata ulama usul, ulama usulin, usul fiqh maksudnya, ketika satu perintah itu didapatkan di dalam Al-Quran, maka yufidul wujub, hukumnya adalah wajib. Meninggalkan perintah itu maka kita berdosa. Tapi banyak yang baca Quran baca, luar biasa baca Qurannya, tapi banyak perintah-perintah Allah yang mereka tidak mengindahkannya. Kalau bahasanya Ustadz Mubarak tuh tidak mengejawantahkannya di dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, dia baca sekedar baca, perintah banyak, tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Al-Quran itu bukan sekedar baca, bukan sekedar baca. Maka ini saya ingin mengkritisi juga sebagian istilah yang dipakai di negara kita ini. Ada namanya tadarus Al-Quran. Istilahnya sudah bagus, tapi prakteknya tidak seperti namanya. Namanya tadarus itu bukan sekedar baca doang, tapi namanya tadarus. Tadarus itu berasal dari kata darosa, ya darusu. Tadarus, apa sih tadarus itu? Bukan sekedar baca, tapi mempelajari, memaknai, memahami tafsirnya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya tadarus. Jenengan buka kamus manapun, mulai Lisanul Arab, ya, kemudian Lisanul Arab punyanya Ibnu Faris misalkan, dalam kitab-kitab bahasa yang lainnya, namanya tadarus itu ada namanya kita saling mempelajari makna, bukan sekedar baca. Tapi praktek di tengah lapangan sekedar baca doang. Itu pun bacanya belepotan, harokatnya nggak jelas, pandang pendeknya nggak jelas, sehingga itu bisa merubah makna. Dibilang juga ahli qiraat, ya bukan. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, yang panjangnya 2 harokat dipanjangin sampai 6 harokat. Itu merubah makna. Dan itu tidak boleh, jangan. Nah, kita kembali ke sini. Itu perintah Nabi SAW. Itu perintah yang paling utama yang Nabi perintahkan kepada kita. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, dalam kondisi beliau sakaratul maut, indal muqtadir, ketika beliau sedang sakit, dalam kondisi menunggu datangnya kematian, di antara wasiat beliau kepada para sahabat, apa kata Nabi SAW? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku, menyanjung aku, jangan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan terhadap diriku,
Aku ini, kata Nabi, hanyalah hamba Allah dan utusannya. Nabi itu pada hakikatnya sama kayak kita, manusia biasa. Beliau itu makan, beliau itu tidur, beliau itu lapar, sama kayak kita. Cuma bedanya beliau dapat wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul, kalau kita tidak. Kita mungkin dapat wahyu, tapi wahyu dari syaitan mungkin. Akhirnya kan banyak orang-orang yang mengaku sebagai wali, mengaku sebagai nabi. Kayak sempat viral kemarin itu, ada yang mengaku, aku sudah wali ma'rifat. Ya, buktinya dia wali ma'rifat. Apa katanya? Bolehnya seorang suami dan istri berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Wong Al-Quran jelas ngomong kayak gitu, ndak boleh kok. Kok ono wong ngatakan demikian? Terus ketika dibantah sama yang hadir di situ, loh kan Al-Quran ngomong demikian, ndak boleh. Kata dia jawabannya, Pak, aku ini wali ma'rifat, kalian tuh bukan, katanya gitu. Mau wali ma'rifat kah? Mau hakikat kah? Mau syariat kah? Ya, mau donat kah? Ya. Nggak peduli. Nabi mengatakan demikian, ndak boleh. Al-Quran mengatakan ndak boleh, ndak boleh. Kewajiban kita bukan mengikuti mereka, kewajiban kita mengikuti dalil. Sering saya sampaikan, antum jamaah tidak ada kewajiban mengikuti saya. Bukan saya yang antum ikuti. Yang antum ikuti itu Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang antum ikuti. Jangan kita beragama itu ngikut siapa? Oh, ngikut Ustaz Gemah, ada khotok, salah. Yang kita ikuti itu dalil. Bukan Ustadz Gemah, bukan Ustadz Fulan, bukan Alan, bukan Syekh Fulan. Ikut siapa? Oh, saya ngikut Syekh bin Baz, saya ngikut Syekh Albani, saya ikut lah, ngikut dalil. Ngikut dalil kita itu. Ngikut Al-Quran, ngikut Sunnah, ngikut pemahaman para salafus soleh. Itu yang kita ikuti. Kenapa kita harus mengikuti itu? Karena itu merupakan sesuatu yang maksum, tidak ada kesalahan. Kalau saya, wakil salahnya Pak. Banyak salahnya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu keliru. Bisa jadi apa yang saya omongkan itu tidak sesuai dengan dalil. Maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti saya. Kalau benar silakan diikuti. Kalau salah monggo untuk diberikan masukan. Gitu caranya. Jadi mentaati Nabi SAW. Nah, masuk ke dalamnya mentaati Nabi ini yaitu kita mengikuti segala apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau yang lainnya. Termasuk dalam hal ini, di antara perintah dari Nabi SAW kepada kita adalah kita menjauhkan diri kita dari yang namanya perkara baru dalam urusan agama, dan kita mencukupkan diri dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup kan? Kalau jenengan buka Arba'in An-Nawawi, di dalam Arba'in itu ada 3 hadis pokok. Yang pertama yaitu hadis Umar ibn Khattab, hadis yang pertama. Kemudian yang kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang kelima. Kemudian yang keempat, yang ketiga, kalau tidak salah hadis, saya lupa nama perawinya, tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya itu adalah perkara yang samar. Itu 3 hadis pokok dalam Arba'in Nawawi yang menjadi poros agama ini. Hadis Umar itu menilai untuk apa? Menilai terkait masalah niat. Hadis Aisyah itu menilai dari amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Adapun hadis yang satunya, ya, hadis yang berkaitan dengan halal dan haram itu berkaitan dengan muamalah kita secara umum. Muamalah secara umum. Jual beli, ya jual beli kan banyak, ada jual beli salam, ada jual beli ini, termasuk muamalah yang lainnya, kerjasama segala macam, itu diatur di dalam ketiga hadis ini.
Nah, ini poros agama kita. Nah, salah satunya tadi kita mengikuti Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW dalam dua redaksi yang berbeda. Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sebuah amalan, dibuat tapi tidak dikerjakan, dibuat tok. Dia cuma membuat amalan tapi dia tidak mengerjakannya, maka amalan itu tertolak. Karena amalan yang kita buat harus ada dalilnya. Taib. Kemudian ada orang yang ngomong begini misalkan, Ustaz, saya tidak membuat, saya cuma mengamalkan amalan yang dibuat. Dia masuk ke dalam redaksi yang kedua. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan, mengamalkan satu amalan. Kalau redaksi pertama tadi membuat. Kalau yang kedua ini mengamalkan. Meskipun dia tidak membuat amalan itu, tapi dia mengamalkan. Bahkan dia menyandarkan amalan itu kepada Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Karena sekali lagi kita kembali ke kaidah asal. Hukum asal ibadah itu harus ada dalilnya dan dia bersifat tauqifiyah. Harus ada dalilnya. Makanya jenengan nih kalau dapat satu amalan besok, misalkan nanti di broadcast apa, tanya dalilnya mana. Tidak ada masalah. Tidak dilarang seperti itu. Dan itu merupakan perkara yang biasa di dalam syariat kita. Coba nanti di rumah jenengan searching hadis yang berkaitan dengan orang-orang masuk surga tanpa hisab. Jangan langsung baca 4 sifatnya, tapi baca rentetannya. Baca dari awal, dari Husain ibn Abdurrahman. Nanti di situ dijelaskan tentang bagaimana Sa'id bin Jubair, dia ingin menjelaskan kepada Husain bin Abdurrahman, tidak boleh seorang itu beramal kalau tidak ada dalilnya. Antum baca nanti jamaah sekalian. Kalau nggak paham, nanti kita kaji di sini pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ya. Itu yang pertama, mentaati beliau dalam setiap apa yang beliau perintahkan. Dan perintah Nabi SAW yang paling utama itu adalah mentauhidkan Allah dan melaksanakan amalan sesuai dengan sunnah beliau. Dan belum kita berbicara yang lainnya, dan itu sangat banyak. Ya. Kita sampaikan secara ringkas saja. Yang kedua, pilar yang kedua dari makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan kepada kita, terutama perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu jamaah sekalian itu dibagi dua. Perkara yang gaib yang sifatnya telah terjadi pada masa yang lalu, yang berkaitan dengan kaum-kaum terdahulu. Sedangkan perkara yang gaib yang kedua, yaitu perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mana contoh perkara-perkara yang terdahulu, ya, kayak kisah Fir'aun, kisahnya Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah-kisah para nabi yang lainnya. Kita kan tidak pernah ketemu sama mereka, betul tidak? Ya, Nabi pun tidak pernah ketemu sama mereka. Tapi Nabi kan dikabarkan oleh Allah. Subhanallah jamaah. Ya. Di antara hikmah Allah itu mengutus seorang Nabi nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, untuk menjaga supaya Islam ini benar-benar murni dari yang namanya perubahan. Ya, murni. Dan untuk menutup pintu-pintu supaya orang itu tidak menganggap syariat Islam ini yang buat adalah Muhammad. Makanya dipilih Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Antum kalau lihat tulisan, misalkan lihat surat Nabi, itu bukan Nabi yang tulis, itu para sahabat yang nulis. Redaksinya hanya dari beliau, ditulis sama para sahabat. Makanya ketika Nabi Muhammad ingin dikatakan tukang sihir, mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa, karena Nabi itu tidak bisa buat syair. Itu sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka punya cara lain untuk tetap menuduh Nabi sebagai penyair, yaitu ucapan-ucapan yang dia keluarkan itu seperti syair yang sangat indah. Kata Utbah ibnu Rabi'ah,
ketika datang kepada Nabi SAW untuk ya, tawar menawar lah. Utbah bin Rabi'ah ketika datang kepada Nabi tawar menawar supaya dia jangan berdakwah lagi, ditawarkan urusan-urusan dunia. Kemudian Nabi membacakan kepada Utbah bin Rabi'ah penggalan dari firman Allah dalam surat Al-Waqiah. Kalau enggak Al-Waqiah Al-Qamar, saya lupa. Antara Al-Waqiah sama Al-Qamar yang berbicara tentang hari kiamat. Ketika Utbah bin Rabi'ah ini keluar dari rumahnya Muhammad, apa kata Utbah bin Rabi'ah? Hampir-hampir hatiku itu terbang karena mendengar indahnya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu. Ya, karena mereka paham, ngerti maknanya. Kita mau dibaca bagaimanapun indahnya, ya enggak ngerti maknanya. Makanya enggak terbang-terbang kita itu. Ya. Betul atau tidak? Oh, enggak ngerti. Ada orang, ada cerita lucu. Jadi sebelum masuk pandemi, umroh terakhir itu kan saya umroh itu di akhir Desember 2019. Kebetulan waktu itu kita sholat di Medina, samping saya itu ada jamaah dari Indonesia. Lagi imamnya membaca ayat tentang hari kiamat, nangis. Selesai salam, assalamualaikum. Jamaah bilang sama saya, itu ngapain imamnya nangis gitu ya? Nangisnya nggak jelas katanya. Dalam hati saya, ya Allah, nikmatnya kita ngerti bahasa Arab itu ya gitu. Ya, kita ikut nangis. Dia bilang, ngapain imamnya nangis? Ya karena nggak ngerti apa yang dibaca sama imamnya itu. Ya. Subhanallah. Makanya kita nggak terbang-terbang jiwanya itu. Wong dibaca nggak paham kok. Coba jenengan koreksi diri jenengan ya, atau kita pribadi. Ketika sholat Jumat, khotib itu ketika mengimami kebanyakan membaca surat Al-A'la, betul? Surat Al-A'la itu isinya apa sih? Isinya itu tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Tapi jarang di antara kita yang nangis, yang ada itu malah nguap. Jarang yang nangis. Serius. Padahal Al-A'la itu sendiri itu berisi tentang hari kiamat. Tapi kita malah nguap, malah nggak ada ekspresi, datar aja. Ya itu kan ayat yang sering dibaca, tapi nggak ngerti kan maknanya. Ya, karena kita nggak mau untuk mengerti. Nah, benar kata Utbah bin Rabi'ah, hampir-hampir jiwaku itu terbang, hatiku terbang karena mendengarkan apa yang diucapkan oleh Muhammad ini. Taib. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim semuanya. Nah, perkara-perkara yang gaib ini jamaah sekalian, itu nggak ada yang tahu, terutama perkara yang akan datang. Saya kasih gambaran. Jibril ketika datang kepada Nabi SAW dalam wujud manusia. Jadi malaikat Jibril ketika bertemu Nabi, beliau itu menyerupai manusia yang sangat indah. Bahkan pernah satu ketika menyerupai sahabat yang sangat ganteng. Siapa nama sahabat yang sangat ganteng? Hah? Siapa? Sahabat Nabi yang ganteng. Siapa? PR ya. Yang jelas kegantengannya kita semua ini itu hanya sebagian kecil, karena setengah kegantengan manusia itu diambil sama Nabi Yusuf. Jadi kita itu dapat kegantengan 0,00000. Ya, kalau istri kita bilang, suamiku kamu adalah orang paling ganteng di muka bumi ini, itu bohong itu. Kegantengan kita sedikit. Pernah berubah? Nanti coba dicari ya. Saya kasih PR aja. Ya, biar ada effort nyarinya gitu loh. Nanti biasanya kalau sudah nyari itu dapat faedah yang banyak. Nanti tahu sahabat ini namanya begini, oh begini tahu. Jadi dapat ilmu banyak. Kalau sekedar saya sampaikan nama sahabatnya, hanya dapatnya nama tok, tapi tidak dapat faedah yang lainnya. Ini coba lihat dibuka dalam sirah Nabi SAW. Nah, malaikat Jibril itu ketika bertemu dengan Nabi SAW, pernah dalam wujud aslinya, pernah dalam bentuk manusia yang sangat ganteng, yaitu seorang sahabat tadi. Dan yang ketiga, menyerupai manusia yang awam yang tidak pernah dikenal di tengah-tengah tersebut. Dan itu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang kedua dari kitab Arba'in, hadis riwayat Muslim. Di penggalan hadis itu, jangan lihat ya, di akhirnya ketika Jibril bertanya kepada Nabi,
"Ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Saya bertanya, hari kiamat itu gaib atau enggak? Gaib. Antum buka kitab manapun, hadis manapun, Al-Quran, tidak pernah disebutkan hari kiamat itu terjadi tahun sekian. Yang hanya disebutkan apa? Hari Jumat. Tapi tahunnya tidak pernah. Dari sini kita ngambil satu pelajaran. Kalau ada orang yang bilang hari kiamat terjadi tahun sekian, maka dia pasti dusta. Karena Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau jenengan lebih percaya sama yang bilang itu, oh hari kiamat 2030, percaya, yakin pasti terjadi tahun 2030, berarti kita telah mendustakan Nabi dan kita lebih percaya kepada orang ini. Maka orang ini adalah peramal pada hakikatnya. Karena nggak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jibril ketika nanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, kapan terjadi hari kiamat?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Harusnya yang bertanya itu lebih paham daripada yang ditanya. Yang bertanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril sama Allah kan dekat, betul tidak? Malaikat Jibril mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Setiap berita melalui malaikat Jibril. Tidak mungkin malaikat Jibril tidak tahu kalau misalkan Nabi Muhammad sudah tahu. Pasti malaikat Jibril tahu karena melalui perantara beliau wahyu itu diturunkan. Tapi nyatanya Jibril bertanya kepada Muhammad tentang kapan hari kiamat, maka Muhammad pun menjawab tidak bisa, dia tidak ngerti. Kalau dua makhluk ini saja, malaikat Jibril yang sangat dekat dengan Allah sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu, kemudian manusia yang terbaik di atas muka bumi Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, maka bagaimana yang selain daripada keduanya? Maka jauh lebih tidak mengerti kapan terjadi hari kiamat. Saya mau tanya jenengan, berapa kali kita dengar kabar tentang hari kiamat? Tahun sekian, tahun berapa kemarin tuh? 2012. Sekarang tahun berapa, Pak? 10 tahun, berarti hari kiamatnya itu sudah lewat. Kemudian muncul lagi tahun berapa? 2017 ya. Sekarang tahun berapa? 2022. Sudah lewat 5 tahun. Kayaknya per 5 tahun ya, 2012 ke 2017 gitu kan. Ya. Kayak pemilu aja. Ya. Berarti besok 2027. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang ngerti kapan terjadi hari kiamat itu. Jangankan itu kapan pastinya terjadi hari kiamat. Wong tanda-tanda kiamat besar saja itu tidak tahu kapan terjadi. Kan ada 10 tanda kiamat besar itu. Ya toh? Salah satunya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tentang turunnya Dajjal. Banyak akan timbul ini, akan timbul ini. 10 tanda-tanda kiamat yang besar itu disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat yang kecil sudah banyak yang terjadi. Mana contohnya? Meninggalnya Nabi itu sudah tanda kiamat yang kecil. Banyaknya pasar yang berdekatan dengan kita, yang sudah mulai mendekati kita, yang kita kenal dengan istilah pasar online, itu sebagai tanda-tanda kiamat. Banyaknya bangunan-bangunan tinggi, itu tanda-tanda kiamat. Dari sisi globalisasi bagus, banyak bangunan yang tinggi menunjukkan negara tersebut atau tempat tersebut maju. Tapi dari sisi timbangan syariat, itu sudah merupakan tanda-tanda kiamat. Antum melihat 20 tahun ke belakang kita tidak pernah berpikir Uni Emirat Arab itu akan seperti itu. Betul atau tidak? Tidak pernah berpikir kita. Tapi dia muncul sebagai sebuah negara yang raksasa. Wah, luar biasa perkembangannya. Ya. Pulau dibuat sama mereka. Kalau pulau itu kita uangkan kemudian kita beli Surabaya, bisa kayaknya. Ya, bisa sekali kita beli Surabaya ini. Seorang-orangnya dibeli. Saking mahal. Lihat bagaimana Dubai itu luar biasa. Bagaimana Abu Dhabi, subhanallah jemaah sekalian. Ya, luar biasa. Tidak usah kita ngomong luar negeri lah. Kita ngomong Surabaya tahun 1999. Jangan tidak pernah berpikir akan banyak bangunan-bangunan tinggi di Surabaya ini. Sekarang Pak naik pesawat itu, di atas pesawat, kayak kita sudah main apa itu? Kayak orang-orang teknik itu loh.
buat maket kota itu. Kayak kita ngelihat dari atas tuh kayak maket gitu Surabaya itu. Banyak bangunan tinggi. Bangun sana, bangun sini, bangun ini segala macam. Subhanallah. Apakah itu tandanya baik? Iya, dari sisi dunia benar. Duniawinya, perkembangan globalisasi. Tapi dari sisi akhirat itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Mana contoh yang lain? Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi sekarang ini dan kita tidak sadar itu tanda-tanda kiamat, yaitu banyaknya orang yang sudah bisa baca tulis. Kalau dari program pemerintah itu bagus. Apa istilahnya program pemerintah itu? Mengentaskan buta huruf ya toh? Tuna apa namanya nggak bisa baca itu? Tuna aksara ya. Itu bagus. Mengurangi indeks angka jumlah atau orang masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Bagus dari sisi program pemerintahnya. Tapi dari sisi pandangan syariat itu justru merupakan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tapi pastinya kiamat itu tahun berapa, jam berapa, nggak pernah disebutkan sama Nabi SAW. Tanggal berapa nggak pernah. Yang jelas hanya disebutkan satu tok, yaitu terjadi pada hari Jumat. Itu aja. Maka kita harus membenarkan apa yang beliau kabarkan ini. Masuk ke dalamnya yang dikabarkan itu adalah masalah-masalah surga dan neraka. Surga itu begini, neraka itu begini. Penghuninya sekian, neraka itu penghuninya sekian. Dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan tentang bagaimana gambaran surga. Kalau surga itu ada 8 pintu, kalau neraka itu ada 7 pintu. 8 pintu di surga namanya pintu ini. 4 yang tetap dalilnya, adapun sisanya 4 dikhilafkan oleh para ulama. Sedangkan di neraka ada 7 pintu dan disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr, laha sab'atu abwabin wa likulli babin juz'un maqsun. Di dalam neraka itu ada 7 pintu. Setiap pintu sudah memiliki bagian tersendiri. Dan mereka akan masuk melalui pintu yang menjadi masing-masing itu. Itu semua perkara yang gaib. Kita tidak pernah melihat neraka seperti apa, surga seperti apa. Tapi itu dikabarkan sama Nabi SAW kepada kita. Maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan yang perlu kita imani, tidak ada satu manusia pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali itu dikabarkan oleh Allah kepadanya. Tapi pertanyaan saya, mana contoh perkara-perkara yang gaib yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Jangan buka surat Hud ya. Bukan surat Hud. Coba. Saya carikan suratnya dulu. Surat Al-An'am ayat 59. Surat Al-An'am ayat 59. Taib. Tolong dibaca Pak Dedi. Artinya Pak Dedi ngelamun. Kayak durung ngopi gitu Pak. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Terus tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Tidak ada yang faham kecuali Allah. Antum cari siapa tidak tahu tentang kunci-kunci yang gaib itu, tidak ada yang ngerti. Lanjut. Dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di lautan. Dia yang tahu apa yang di darat dan di lautan. Saya kasih hadiah. Berapa jumlah rambut antum? Ada yang tahu? Pak Adib, berapa jumlah rambutnya Pak Adib? Tidak usah jumlahnya. Yang rontok berapa?
Yang punya rambut putih, berapa rambut putihnya? Nggak ada yang tahu kita. Di bumi nggak ada yang ngerti tentang jumlahnya. Di laut tidak ada yang ngerti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah pasti tahu. Nah, Allah itu tahu bukan hanya sekedar gugurnya, tapi kapan gugurnya, bagaimana bentuk gugurnya, kecepatan daun itu gugur, di mana, jam berapa, Allah tahu. Tapi kalau kita, kapan kita tahu daun itu gugur? Kalau sudah jatuh atau sengaja kita gugurkan. Nah, lanjut. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak jatuh sedikit pun, sebutir pun biji dari kegelapan bumi ini. Maksudnya di dalam tanah. Kemudian. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Semuanya itu telah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan itu disebut perkara yang gaib. Pertanyaan sekarang, apa kunci-kunci yang gaib itu? Dibuka dalam surat Luqman pada ayat yang terakhir. Ya. Dalam surat Luqman pada ayat yang terakhir. Surat yang ke-31. Surat 31 sebelum surat 32, setelah surat 30. Betul ya? Iya. 2 surat setelah surat 29. Surat yang terakhir. Monggo Pak Dedi dibaca. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Taib, yang pertama, kunci yang gaib itu tentang hari kiamat. Jadi kalau ada yang bilang hari kiamat tahun sekian, enggak usah percaya. Nabi nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Tahunnya ya. Apalagi nanti buat terjadi kiamat tahun sekian. Anda usah percaya. Itu orang ramal dan itu pendusta. Harus kita jauhkan. Di Saudi itu polisi paling banyak ngejar, bukan ngejar maling, tapi ngejar dukun sama tukang ramal. Di Saudi itu gitu. Dukun itu sama tukang ramal itu dihukum mati karena dia meresahkan umat. Dukun tugasnya kan untuk memisahkan suami dan istri atau menyantet orang-orang yang tidak disenangi oleh pasiennya, bukan dia ya, oleh pasiennya, oleh customernya. Makanya di Saudi itu orang-orang polisi-polisi itu paling banyak mengejar dukun. Dan yang kedua, mengejar para orang-orang yang masuk ke Saudi ilegal. Ya. Yang masuk ilegal, datangnya pakai visa umroh tapi nggak pulang-pulang. Akhirnya dikejar. Larinya kemana? Ke atas gunung, ke Masfala segala macam itu lari. Nanti kalau sudah polisinya turun, baru turun lagi mereka. Jadi kebanyakan yang kadang-kadang yang kerja-kerja di samping-samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu adalah orang-orang yang ilegal sebenarnya, kebanyakan. Ya, jarang yang masuk secara resmi. Karena kalau mereka masuk secara resmi, mereka punya tanggung jawab besar. Dan itu pernah kita tanya sama teman-teman sana, paling tidak dia harus memperbarui iqomahnya, izin tinggalnya itu 1 tahun itu sekitar berapa itu? 15.000 real per tahun. Itu dia bayar untuk izin tinggal saja. Ya, tapi kita kembali ke sini. Yang pertama tentang masalah hari kiamat. Yang kedua, dan Dia yang menurunkan hujan. Dia yang menurunkan hujan. Makanya ada istilah pawang hujan. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan hujan kecuali Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang ngaku bisa menurunkan hujan, menahan hujan, apalagi sampai sempat viral kemarin itu, yang secara pedenya mengatakan, oh di langit itu ada AC besar katanya. Saya tuh bingung ya, AC-nya sebesar apa langit ini? Untuk mendinginkan satu dunia ini itu sebesar apa? Berapa PK? Terus listriknya berapa watt? Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah setiap negara mengeluarkan iuran bayar listrik? Ceritanya gimana? Atau hanya mungkin di Indonesia aja AC-nya? Ini keanehan yang terjadi. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan itu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Meskipun sekarang nih kita berusaha untuk membuat hujan buatan, seberapa besar pun usaha manusia untuk membuat hujan buatan, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan bisa
terjadi. Semuanya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Semua itu di bawah kehendak Allah. Manusia itu hanya berusaha, yang menentukan itu tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah percaya kepada yang demikian. Pawang hujan, kata para ulama, pawang hujan, para tidak normal, dukun, ini sama statusnya, sama-sama orang yang harus dijauhi. Sama-sama dia adalah dikatakan sebagai tukang ramal, dukun, sahir, penyihir. Ya. Dan mereka kalau tidak bertobat kepada Allah, mereka bisa dicap keluar dari agama Islam. Karena itu termasuk min nawaqidil Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, jenengan percaya kepada mereka, berarti jenengan telah dibodoh-bodohi sama mereka. Yang lebih parahnya dibayar mahal-mahal gitu kan. Subhanallah. Asal uangnya diinfakkan kepada fakir miskin lebih bermanfaat daripada sekedar bayar yang demikian. Kemudian yang ketiga, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam rahim manusia. Sekarang ada teknologinya, ada kecanggihannya. Tapi tetap kecanggihan itu tidak bisa 100% kita yakini akan kebenarannya. Saya sudah mendapatkan ada 3 orang yang ngomong secara langsung saya, Ustadz, USG-nya laki-laki, lo keluar kok wedok. USG terakhir laki-laki Ustadz. Akhirnya saya beli baju bolanya Persebaya katanya. Tahu-tahu lahirnya, loh, ya bukan soleh tapi soleha. Terus gimana Pak? Akhirnya baju itu saya pakaikan juga ke anak saya yang perempuan itu. Ya. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Pentingnya seorang bapak ibu sebelum beli baju, atau kalau mau ingin beli baju, jangan beli baju yang diidentik untuk satu jenis kelamin, tapi pilih baju yang sifatnya general, bisa laki-laki bisa perempuan. Supaya tidak rugi. Ini sudah dibeli semua bajunya, kaos tangannya pink segala macam. Ya Pak, cowok bola, akhirnya dipakaikan katanya. Gimana kita sudah habis banyak Ustadz, kita pakaikan. Ya. Sama kayak cerita kemarin. Salah seorang kemarin saya tanya, anaknya berapa Pak? 4, laki-laki semua. Ini yang ketiga ini Ustaz, harusnya cewek. Dokter USG itu sudah cewek, bahkan kita pakai yang 4D Ustaz. Ya. Cewek katanya. Ya lahir-lahirnya cowok lagi. 4 laki-laki. Ya. Ini kalau dalam orang Bugis ini dia rugi nih 4 ini. Karena dia harus menyerahkan uang mahar. Kalau cewek kan dia yang terima uang mahar. Jadi tidak ada yang tahu tentang apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Adapun alat-alat yang ada sekarang ini itu teknologi yang canggih, tapi tidak bisa kita 100% mempercayai. Kalau memang dia benar, maka memang itu kehendak Allah. Kalau dia salah, maka kita itu menerima segala takdir Allah. Itu aja, selesai perkara. Yang keempat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan menimpanya pada esok hari. Jangankan esok hari. Jam berapa ini? 5:30. Jam 6. Kira-kira apa yang akan terjadi? Selesai kajian, jelas. Apa yang akan terjadi jam 6 ini? Langit sekarang boleh cerah, tapi bisa jadi bentar lagi nggak ada yang ngerti. Tidak ada yang ngerti. Jangankan untuk hari esok, setahun ke depan. Tapi ada orang-orang sekarang dengan PD-nya bilang, sini, saya lihat garis tangannya. Oh, ini garis tangannya tuh tidak bagus. Hari ini kamu tuh tidak mendapatkan nasib yang bagus. Sebenarnya nasibnya bagus, cuma karena sudah disampaikan tidak bagus, akhirnya kepikiran dia. Kalau sudah kepikiran, tidak fokus nyetirnya, akhirnya nyerempet kiri, nyerempet kanan. Jadilah tidak bagus karena dipikirkan hal tersebut. Andaikan dia berpasrah diri kepada Allah, dia bertawakal sama Allah, keluar rumah dia berbicara bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Aku serahkan hidupku dan matiku hanya kepadamu ya Allah. Segala sesuatu kita serahkan semua sama Allah. Enggak usah percaya ini, enggak usah percaya itu ramal segala macam. Jangankan dia mau meramal diri orang lain, meramal dirinya sendiri saja tidak bisa. Ya. Ada kisah seorang ulama kita.
Saya lupa namanya. Di zaman-zaman baru-baru ini. Jadi ada tukang ramal datang ke Syekh. Ya Syekh, saya ingin meramal kamu. Saya ingin meramal masa depanmu. Ditempiling sama dia, Syekhnya. Syekhnya ini nempeling si tukang ramal ini. Ya Syekh, kenapa kamu menampar saya? Kata dia, loh katanya kamu tahu masa depan. Masa depanmu aja kamu enggak ngerti. Kamu aja enggak ngerti, kamu mau ditampar. Langsung seketika itu dia malu dan dia pun pergi dari hadapannya Syekh tersebut. Mau ngeramal orang, nasibnya dia sendiri aja enggak ngerti. Namun sekarang profesi-profesi demikian itu dijadikan sebagai profesi yang baku di dalam kehidupan kita, bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian, dan ini sangat-sangat tidak bagus. Apalagi dengan dikamuflase dengan istilah-istilah yang aneh-aneh. Apa itu? Istilah ada orang ini kalau bisa baca masa depan itu namanya orang indigo katanya. Ya, kalau bahasa saya indigo itu orang bego. Yang datang ke sana lebih ya, jenengan yang ngomong ya. Kenapa datang gitu loh? Wong dia sendiri nggak bisa ngeramal masa depannya. Nabi kurang apa Nabi itu? Nabi Muhammad itu kurang apa jamaah sekalian? Seorang Nabi diberikan wahyu. Andaikan memang manusia bisa mengetahui tentang masa depannya, tidak usah orang lain lah, tentang masa depannya, tidak mungkin Nabi itu kalah di perang Uhud. Kalah Nabi di perang Uhud, gigi beliau rontok satu gara-gara kalah di perang Uhud. Kemenangan sudah di depan mata, tapi para sahabat menyimpang, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Disuruh diam dan jangan turun, tetap turun, kalah jadinya. Andaikan Nabi tahu bahwasanya beliau itu akan kalah, maka pasti akan bilang kamu jangan turun, kita kalau kamu turun pasti kalah. Nggak ngomong gitu Nabi. Nabi hanya ngomong kita kalah atau menang, kamu jangan turun di atas situ. Tapi nyatanya Nabi kalah kok. Andaikan Nabi tahu tentang masa depan, nggak mungkin Nabi pergi ke Taif capek-capek sampai sana dilempar, dikatain gila. Yang lebih menyakitkan, yang mengatai gila kepada beliau itu orang gila. Antum bayangkan perasaan antum jemaah, ada orang gila bilang antum gila. Kira-kira gimana itu? Ada orang gila, wong gendeng iki, ngomong sama antum, gendeng lu. Kira-kira gimana perasaan antum? Oh, tak parang orang ini. Orang gila ngomong kepada kita gila gitu loh. Andaikan Nabi tahu tentang itu akan terjadi sama beliau, tidak mungkin Nabi jauh-jauh ke Taif. Jauh loh, Taif itu jalan kaki. Jadi dengan aja naik kendaraan dari Mekah ke Taif itu 1 jam. 1 jam atau 2 jam kalau nggak salah itu. Ya, tergantung supirnya. Kalau supir Indonesia itu lambat dia. Kalau supirnya kena supirnya Bangladesh, semua disikat. Itu cocok tandemnya sama Sumber Kencono itu. Semua disikat sama dia. Ya, truk-truk yang besar itu disuruh minggir sama dia. Jauh Taif itu, ngapain ke Taif terus jauh-jauh? Jauh jangan. Pergi ke Taif sampai sana dilempar apa segala macam sama orang-orang Taif. Subhanallah. Tapi Nabi tidak ngerti perkara yang gaib. Lu ada orang sekarang bisa ngeramal, bisa ini. Kemudian setiap minggu mengeluarkan ramalan zodiaknya. Ini namanya semua ramalan, semua itu tidak benar. Semua itu merupakan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka tidak usah percaya. Nabi aja tidak ngerti tentang perkara gaib, apalagi manusia. Nah, lihat, kita ini tidak ngerti apa yang terjadi esok hari. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok. Kita tidak ngerti hari esok itu seperti apa. Kita disuruh untuk mempersiapkan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok kita. Mungkin hari ini kita masih bisa senang, santai, segala macam, kita masih bisa menikmati puasa, tapi nggak ngerti ternyata kita harus berhenti puasanya pada tanggal 17 Ramadan ini. Kita nggak ngerti. Yang jelas tidak ada yang paham apa yang akan terjadi ke depan, 1 menit, 1 jam, 1 detik, 1
Ya, hari atau bahkan 1 minggu ke depan kita tidak ada yang tahu. Kita semua boleh memiliki cita-cita, keinginan, ekspektasi yang tinggi. Bahwasanya nanti lebaran saya akan pergi ke sini, hari pertama sini, hari kedua begini, ketiga, keempat. Tapi tetap yang menentukan semua itu adalah Allah. Manusia boleh berencana, ya, manusia boleh memiliki ekspektasi, namanya fakta realnya itu tetap di tangan Allah. Jangan boleh berekspektasi istri 4 tapi nyatanya istrinya 1 gitu loh. Ya, paham jangan? Boleh, silakan bermimpi istrinya 4 tapi yang menentukan tetap Allah. Bisa jadi jangan bermimpi tetap istrinya 1 tapi kalau Allah menakdirkan 4 gimana? Iya. Iya, maka ibu-ibu doakan suaminya supaya setia sama ibu gitu kan ya. Ini bulan Ramadan, Bu. Doakan. Jadi istri berdoa suaminya setia, tapi suami berdoa semoga dapat. Saya tidak ikut-ikut. Yang kelima, apa yang kelima? Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal dunia. Jangan boleh bilang saya mau meninggal di Surabaya, tapi kalau takdirkan meninggalnya di Madinah gimana? Ya iya kan? Seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dia mengidam-idamkan meninggal di medan pertempuran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ini badannya sudah terkena sabetan pedang itu sebanyak 100 sabetan. Ini sudah kebal tubuhnya Khalid itu sama pedang itu. Jadi pedang itu kayak makanan yang ya sudah jadi makanan pokoknya dia lah. Dia berharap meninggal di medan pertempuran. Tahu-taunya meninggal di mana? Di atas kasurnya. Ada orang yang berharap meninggal di atas kasur, tapi meninggalnya justru di medan jihad. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi apa yang kita benci itu baik bagi kita, dan bisa jadi apa yang kita cintai itu buruk bagi kita. Allah tutup dengan mengatakan, Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Manusia itu hanya ngerti tentang tentang apa? Keinginan, tapi yang mengetahui tentang kebutuhan manusia adalah Allah. Kebutuhan antum ya sudah, istrinya 1, mobilnya 1, rumahnya 1, itu kebutuhan antum. Kalau keinginan, ya semua punya banyak keinginan. Istri 4, rumah 4, mobil 4, ya anak 20 kan? Ya. Biar bisa nanti kalau pas lebaran reuni satu keluarga. Lu bayangkan reuni satu keluarga aja, Pak. Anak, istri, sak mertuanya, istri mertuanya 4 gitu kan. Indah sekali dalam bayangan. Tapi tidak indah di dalam dunia nyata. Nah, itu 5 hal yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman terkait masalah kapan terjadi perkara-perkara yang gaib. Yang pertama hari kiamat, yang kedua Allah yang menurunkan hujan, yang ketiga ya tentang apa yang ada di dalam rahim, yang keempat apa yang menimpa kita di masa depan kita tidak ada yang tahu, dan yang kelima kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal hanya Allah yang tahu. Ada orang meninggal, ternyata meninggalnya kena corona, dia tidak pernah mengerti tentang corona. Ada orang dia ingin meninggal dalam kondisi begini, tapi dia tidak ngerti, ternyata dia meninggalnya dalam kondisi yang mungkin jauh lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Semua itu merupakan rahasia ilahi. Ya salah bahasanya itu dia. Dan itu masuk ke dalam perkara yang gaib. Habis waktunya? Belum. Nah, 2 pilar sisanya kapan-kapan saja. Saya buka sesi tanya jawab. Kayaknya jenengan ini mau tanya jawab ya, Mas. Ada 15 menit saya kasih kesempatan untuk bertanya. Monggo, siapa yang mau bertanya? Gak ada yang nanya nih. Kalau gak ada yang nanya, alhamdulillah gitu loh. Saya senang kalau kajian tuh gak ada pertanyaan gitu. Saya husnudzon, insya Allah jenengan paham semua. Oke Pak, monggo. Hah?
PR. Siapa Pak? Iya, dia Al-Ahdi. Hadiahnya jazakumullah khair. Sengaja saya kasih PR, sebenarnya hadiahnya nyusul karena saya tidak bawa hadiah. Tapi insya Allah nyusul Pak. Dia Al-Ahdi. Hadiahnya umroh gratis, tapi berangkatnya bayar sendiri. Iya kan, gratis kan? Jenengan masuk Masjidil Haram gratis nggak? Gratis, tawaf, sa'i, gratis semua itu. Minum air zam-zam, oh lebih gratis lagi itu. Bahkan kebiasaan orang kita kalau bawa air zam-zam padahal sudah dikasih 5 liter nih, kurang. Botol-botol yang 600 ml itu diisi jauh-jauh dari rumah, bawa apa? Bawa lakban gitu biar nggak jatuh nanti. Masukin koper istrinya segala macam. Nanti nitip koper, jangan nanti saya titip ya, titip gitu kan. Ya, akhirnya dibawa pulang itu bukan 5 liter, 15 liter jadinya. Ya, subhanallah. Tapi nggak apa-apa, bagus. Ya, selama tidak terkena imigrasi. Karena ada sebagian negara tuh ya, mau di air zam-zam mau apa, nggak peduli dia. Yang jelas barang cair itu nggak boleh masuk. Ya. Maka kalau bisa cari yang penerbangan direct aja, biar langsung ke Indonesia. Kalau Saudi nggak ada masalah. Kita masuk imigrasi mau lebih bagasi itu nggak masalah dia. Misalkan ditetapkan kan penerbangan internasional kan 30 ya, lebih 35. Saya pernah bawa barang. Jadi kalau saya umroh itu bukan beli oleh-oleh, saya beli kitab saya itu sana itu. Lebih murah. Di sini kitab harganya 100.000, di sana tuh 20. Maka koper itu isinya bukan isi baju saya, isi kitab. Murah sana kitab itu. Ya. Sudah kitabnya bagus-bagus kan tuh. Bagaimana bagus? Coba Indonesia kitab-kitabnya kurang bagus. Ini bagus kitab-kitab sana tuh. Ya. Kertasnya bagus. Bagus kitab-kitab Saudi itu. Orang Indonesia kitabnya nggak terlalu bagus. Apalagi misalkan cetakan-cetakan Mesir itu nggak bagus. Tapi secara isi memang. Tapi kalau misalkan ya budget pas-pasan, maka cari beli yang dari Mesir, dari Beirut itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau mencari yang sifatnya bagus, ya tahan lama. Cetakan Saudi itu bagus. Cetakan Saudi itu bagus. Kuat-kuat kitabnya. Al-Quran juga. Tapi kalau Al-Quran nggak usah beli. Yang penting minta ke mutawifnya itu untuk dibawa ke museum Quran. Nanti tinggal minta mau mushaf saku. Karena kan mushafnya itu ada yang saku, ada yang ukuran pegangan gini yang sebesar HP ini, ada yang besar. Itu kalau dibeli kan lumayan. Yang saku aja itu harganya 150.000 satu. Saku itu bagus. Kok ngomongnya masalah ini ya? Gambaran seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Di luar tema boleh? Ibu-ibu tidur ibu-ibunya? Oh enggak. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tapi kalau tidak ada kita tutup kajian kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullah khair atas perhatian dari para jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.